Oke teman, ini adalah part 2 dari cerita rumah angker temanku. Stay tune. Oke lanjut. Setelah kejadian di mana gue didatangin sama nenek-nenek di kamar itu dan Yuda negur gue biar gabung sama yang lain. Tiba-tiba gue kebelat kencing. Ini bikin gue dilema karena kalau gue didatengin nenek itu lagi, mana kamar mandi dekat dapur lagi. Untungnya gue punya ide. Gue bilang, apa ada yang mau ke kamar mandi? Dijawab serempak, kalau gak ada yang mau. Tapi teman gue si Jali nyeletuk, bukannya si Andri lagi ke kamar mandi ya? Dengar itu gue langsung nyusul ke kamar mandi mumpung ada temennya. Begitu ngelewatin pintu menuju dapur, gue kaget. Waktu Andri keluar dari sana lengkap dengan mimik wajah yang pucat pasi. Udah balik Ndri, kata gue nahan dia. Tapi dia cuma diam, kemudian langsung ninggalin gue begitu aja. Karena kepalang tanggung Andri juga pergi, gue lanjut. Sekali lagi tiap masuk area dapur dan kamar mandi, badan gue ngerasa anyep. Gue perhatiin di atas ranjang gak ada siapa-siapa, begitupun nenek itu. Gue langsung buru-buru ke kamar mandi biar cepet. Terus langsung balik. Rencananya gitu. Tapi gue baru lepas celana pendek, bulu kuduk gue berdiri. Rasanya benar-benar campur aduk. Gue tahu perasaan ini adalah perasaan kalau dia pasti ada. Gue berusaha gak mikirin itu sampai gue dengar suara orang berdehem. Suaranya berat. Sontak gue coba mikirin, akhirnya nyari. Gue spontan nyari sumber suara itu dan setelah lihat kiri kanan gue gak ngedapetin apa-apa. Lalu gue baru sadar kalau sisi kamar mandi yang dari bambu itu tinggi. Pas gue nengok ke atas, astagfirullah. Gue lihat bayangan hitam gede banget dan seolah-olah lagi ngawasin gue. Sontak gue langsung ngibrit. Gue udah gak peduli mau nyiram bekas kencing gue atau enggak. Yang penting jantung gue normal lagi. Waktu kabur gue lihat dapur dan sampai lirik ke atas ranjang masih kosong. Alhamdulillah gak ada nenek-nenek itu. Gue bisa bayangin kalau setelah lihat yang begitu harus lihat yang lain. Jantung gue bener-bener gak sehat sementara ini. Gue gabung sama yang lain, kayaknya lagi santai ngobrol. Gue perhatiin Andri cuma diam. Gue juga gak mau bahas ini karena apapun yang bikin Andri pucat, kayaknya gue udah tahu jawabannya. Kami ngobrol sampai jam 12. Berhubung udah larut, kita sepakat tidur. Tidurnya sendiri gak di kamar tapi di ruang tengah. Jadi kita make alas yang besar biar kita berenam cukup buat tidur. Sialnya, gue dapet di ujung tempat yang paling dekat dengan jalur menuju dapur. Tik tok. Gue cuma melihat ke langit-langit sementara satu persatu teman gue pada tumbang. Gue gak lihat Andri karena dia di tengah. Sekitaran jam 12:30, gue masih terjaga. Gue berusaha merem tapi sekuat gue berusaha buat tidur, gue malah terjaga. Suasana sepi dengan kondisi lampu mati bikin gue gak tenang. Gue deg-degan karena kayaknya tinggal gue yang masih melek. Gue cuman berharap suatu hal. Gue gak lihat siapapun dan gue gak lihat apapun. Tapi kayaknya gue salah. Walaupun belum lihat apapun, gue mulai merasa ada yang nyambut gue. Gue dengan langkah kaki dan gue dengar langkah kaki. Suaranya kayak kecepluk. Kalau kalian tahu suara ketika kaki basah menginjak lantai keramik, ya kayak gitu suaranya. Semakin lama semakin sering gue dengar, beberapa kali dia ikut suara ketawa anak-anak. Gue berusaha gak peduli dan akhirnya suara itu hilang dengan sendirinya. Gue pikir udah aman, tapi kayaknya gue salah lagi. Baru sebentar gue minjemin mata, gue ngerasa ada yang ganggu muka gue. Kayak ada entah apa yang kena muka gue.
tapi itu gak nyaman. Pas gue buka mata, gue tahu kudu ngomong gimana. Gue gak tahu kudu ngomong gimana. Itu muka nenek-nenek tepat natap muka gue dari atas dengan kondisi rambutnya yang panjang ujungnya kena muka gue. Aduh, astagfirullah waktu itu. Ini adalah gangguan kesekian kalinya dari nenek-nenek ini. Tapi anehnya semakin lama gue ada di posisi itu, semakin gue sadar. Walau itu serem, tapi nenek ini gak pernah gangguin dalam hal kontak fisik. Gue baru sadar kalau dia cuma nampakin wujudnya doang. Selebihnya dia gak nyakitin gue kayak di film-film. Selama beberapa saat gue biarin nenek itu di sebelah gue dan ngeliatin gue dengan senyuman seremnya. Kemudian terdengar suara pintu digedor-gedor. Serius, cara gedor pintu itu kayak gak digedor oleh orang. Gak ada orang yang bisa gedor pintu dengan suara yang seharusnya bisa bangunin 2-3 tetangga. Tapi anehnya cuma gue yang dengar, karena gak ada satupun teman gue yang bangun waktu suara itu terdengar jelas. Itu adalah kali pertama gue langsung berdiri waktu dengar suaranya berasal dari halaman belakang, yang setahu gue pintunya dikunci dan diganjal lemari. Gue bangun penasaran. Hal mendasar yang manusiawi ketika mendengar suara yang gak lazim. Gue bersiap pergi buat lihat, tapi setelah sesuatu ngeganjal kaki gue. Dan ketika gue lihat, nenek seram yang sedari tadi cuma merhatiin gue nahan kaki gue. Gue kaget. Itu adalah pertama kalinya gue kontak fisik dengan makhluk beda alam. Rasanya anyap. Gue lihat wajahnya kayak nolak gue buat pergi lihat pintu itu. Dan emang waktu dengar pintu itu digedor, ada perasaan kuat buat gue untuk buka pintunya itu. Gue gak tahu apa yang terjadi. Kayak semacam ada dorongan gue harus buka pintu itu buat lihat apa yang ada di baliknya. Pintu itu masih digedor dengan keras. Dan semakin sering gue denger, semakin penasaran gue terhadap apa yang ada di balik pintu itu. Nenek itu gak ngelepasin gue. Sebaliknya, dia cuma menggelengkan kepala yang akhirnya gue gak jadi pergi ke sana. Gue kembali rebahan dan akhirnya gue tertidur dengan sendirinya. Dengan kondisi nenek di samping gue entah sampai kapan. Karena suatu bangun gue lihat anak-anak udah pada berkemas. Gue kaget waktu denger karena rencananya bukannya bakal nginep 2 hari tapi ada kelegaan di keputusan itu. Mereka cuma berargumen kalau hari ini keluarga Yuda yang dari luar kota bakal pakai rumah ini sementara. Jadi kita harus balik. Gue tahu pasti dibohong, tapi gue iyain aja. Kita berkemas kemudian meluncur pulang. Gue perhatiin sekali lagi rumah itu dari depan dan gue masih yakin rumah ini benar-benar kelihatan normal. Tapi setelah kejadian semalam, gue gak yakin bakal mau balik lagi ke rumah ini. Sesampainya di rumah, hal yang pertama gue pengen lakuin adalah mandi dan tidur. Tapi semua anak-anak malah narik gue ke rumah Yuda. Gue bingung dong. Semuanya nahan ketawa kecuali gue dan Andri. Gue yakin pasti ada hubungannya sama rumah itu, pikir gue. Satu hal yang pertama kali keluar adalah pertanyaan, "Lu lihat apaan di rumah semalam?" Gue kaget dong dengan pertanyaan itu. Maksud lu tahu kalau rumah itu angker? Gue sedikit emosi. Mereka kompak tertawa termasuk Yuda yang ngomong, "Gak angker, cuman ada penghuninya aja kok." Gue cuman senyum kecut dengernya. Apa bedanya, Bambang? Gue ceritain semuanya yang gue alamin dan mereka cuma manggut-manggut. Dan disitulah gue baru sadar Ibu Yuda curi dengar cerita gue. Akhirnya beliau mengatakan, "Jadi kamu diikutin sama nenek tua itu ya?"
Katanya nama nenek itu Nenek Towo. Gue kaget otomatis. Beliau ngejelasin kalau Nini Towo itu biasanya cuma ada di dapur orang-orang berpengaruh di Jawa. Dan memang itu biasanya cuma ada di dapur orang-orang yang berpengaruh di Jawa. Dan memang Nini Towo suka nampakin diri sama orang-orang tertentu. Biasanya mereka nampakin diri buat cegah balak atau bencana yang disebabkan orang tersebut. Setelah dengar itu gue ceritain semuanya, mulai dari mbak-mbak di pohon jambu, bayangan hitam di kamar mandi, sampai suara anak-anak. Kayaknya Ibu Yuda sama sekali gak kaget, malah sebaliknya, dia semacam nahan ketawa geli. Beliau ngejelasin lagi kalau di pohon jambu memang ada kuntilanaknya, tapi jarang dia nampakin. Dan beliau pernah lihat langsung, tapi ya mereka ganggunya cuma sebatas ketawa aja. Sementara bayangan hitam di kamar mandi itu Dayo, tamu. Dan kabarnya dia bukan penghuni rumah itu. Karena sering berpindah-pindah, kadang di rumah tetangga, tapi seringnya memang tempatnya di kamar mandi karena lembab. Mungkin beliau juga bilang katanya bayangan hitam ini agak jahat dan biasanya mencelakai. Makanya suruh membaca doa tiap masuk kamar mandi biar tidak digangguin. Di sini Andri ikut nyeletuk kalau dia melihat bayangan hitam itu, dan Andri hampir kepleset masuk sumur. Untung tangannya masih sigap pegang kayu yang di samping sumur itu. Itulah kenapa dia langsung pucat begitu keluar. Beliau juga ngejelasin kalau suara anak-anak dan terdengar lari-lari itu memang wujudnya anak-anak. Ibunya Yuda bilang, untung kamu gak lihat rupa wajahnya. Rupa wajahnya benar-benar hancur kayak korban kebakaran. Ibunya Yuda bilang, waktu itu saya ambil air di kulkas, lalu saya dengar ada suara anak kecil ngajak main. Dan kaget waktu ada tangan kecil megangin baju saya. Pas mau tak lihat dia bilang, ojo ndelok aku, ojo ndelok raiku, elek. Jangan dalam bahasa Indonesia artinya seperti ini kawan. Jangan lihat aku, jangan lihat wajahku jelek. Intinya ibunya Yuda cuma berpesan memang kalau baru pertama kali kesana biasanya gangguan memang banyak. Itu cara mereka menyapa tamu yang baru hadir. Intinya kalian datang dengan maksud baik, ya disambut baik terlepas menyambutnya begitu. Karena pernah ada yang mau niat buruk, disambut buruk juga oleh rumah itu. Mulai sial terus menerus kalau belum minta maaf sama yang punya rumah. Intinya rumah itu dulu milik kakeknya Yuda yang memang sengaja dipasangi semacam dikasih penghuni seperti itu. Gunanya tentu saja untuk jagain rumah, karena hal seperti itu sudah biasa di zaman dulu untuk orang yang berbeda. Setelah itu gue baru ingat kalau malam saat gue didatangi sama Nini Towo, gue dengar ada yang gedor-gedor pintu belakang. Langsung gue tanyain, dan betapa kagetnya gue. Mimik muka ibunya Yuda langsung berubah pucat. Terus kamu buka pintu itu? Kata beliau seperti mau marah. Tidak. Tak. Jawab kalau nenek itu mencegah saya membuka pintu itu. Dan ibunya Yuda kemudian lega mendengarnya. Ibunya Yuda akhirnya bercerita kalau yang di belakang itu memang aslinya yang paling jahat. Terakhir kali pintu itu dibuka sudah lama sekali, waktu kakek Yuda masih hidup. Dan kenapa ditutup sampai sekarang? Karena tidak ada yang bisa mengendalikannya. Bentuknya itu seperti jin bertanduk, berwarna merah, yang paling menakutkan, dapat membawa bencana kemalangan keluarga itu. Karena itu sengaja dikurung di sana, ibarat itu adalah rajanya. Itulah cerita yang bisa gue bagi untuk kalian. Semoga kalian kejadian seperti ini semakin menambah iman kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa.
dan tidak bersikap syirik dan menyekutukan Tuhan. Terakhir, ternyata semua teman-teman gue udah pernah ke sana semua, dan cuman gue yang belum. Makanya pada ketawa, karena semua udah pernah ngerasain apa yang gue rasain. Hanya saja penghuni yang menyebutnya berbeda-beda. Lain kali kalau ada waktu, gue bakal ceritain pengalaman gue yang lain. Wassalam.